kami mohon maaf atas Ano to? Becek kalau to mek. Becek kalau to motor. Mek becek tas. Tadi set apa dulu? Pinjamnya dah apa dulu? Kalau anak muna. Jam lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cak aku cengce tu kena. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ya, laksana pisau bermata dua bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlaqul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlaqul madmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran sebagai rujukan. Marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Sad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab anzalna
كمبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Cak aku jengbi perpan lebar. dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha Tong bujak pi pengasih demi ami pi dari mga kita kayak nggak sama saya cerbi sampai. Kau pada ini pendengar adalah kitab yang kami turunkan kepadamu ngilasang le penuh dengan Ngilawas. berkah supaya Benar, Nol. mereka Nol. memperhatikan ayat-ayatnya tulen dan nol. supaya orang-orang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalik dan Syekh Jalaluddin As-Sayuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan dan karakter gaya setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita takkan bisa menghentikan laju internet bumi, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan serta filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar penghunjung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa pandemi. Sampai saat ini kita belum bebas 100% dari bahaya pandemi. Pandemi juga berdampak pada meningkatnya dekadensi moral generasi muda. Berdasarkan data dari Indonesia Corrupt Sandbox, jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 mencapai hingga 209 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung, yaitu mencapai hingga 27 triliun rupiah. Tanah yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cak aku jengbi. Ini kan apa yang Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Hadirin yang berbahagia,
kita juga prihatin atas sejumlah yang terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya mereka, antara lain pertama kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022. Adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasat reserse dan diyakini mampu memberantas narkoba malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita semua tidak menyingsing kaungan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual terjadi pada mulai Januari hingga November tahun 2021. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Negara kita ini kaya dengan para pakar berpendidikan tinggi dan berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi ilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, kalau tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berjuang atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Kita ajungi jempol program Kemenang Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan agar masyarakat kita aktif mengkaji Al-Quran serta mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia seorang pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia berakrab, ia tidak akan mengambil uang rakyat. Dan kalaupun ia jaksa, ia tak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian tadi dapat saya tarik kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunga melati mekar di taman, harum baunya dan menawan, mendidik generasi berkarakter dan beriman. Maka Al-Quran harus jadi pedoman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ay, itong lah. Kak, telur kan ay telur kan itong lah. Iya kan? Iya, mana ya?